Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Syarifah Elektronik, teknisi peralatan elektronik dan tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial, yaitu bagaimana cara memperbaiki sebuah Magicom ya, atau penanak nanasi dengan merek seperti yang tertera pada bodi ya, yaitu Cosmos tipe CRG strap 9308. Dengan gejala kerusakan Magicom ini sering membuat nasi menjadi kering ya, atau menjadi keras ya. Jadi kerusakan semacam ini saya prediksi kerusakan pada otomatisnya ya. Jadi otomatis pemanas ini saat panasnya mencapai batas yang maksimal ya, tidak bisa memutus arus listrik ya. Coba kita tekan untuk tombol cok ya, atau tombol memasak ya, masih normal ya, dan warm ya, warm untuk indikator pemanas ya, atau penghangat masih normal ya. Coba kita tekan ya bagian dalam penghangat, apakah panas ataukah adem ya. Kita cek, kita buka bagian tutupnya, coba kita cek apakah hangat. Bagian tutup hangat ya, normal. Bagian bodi coba saya cek, hangat ya. Oke, sekarang saya coba tekan bagian pemanas ya, atau penanak nasinya. Panas ya. Oke, jadi kerusakannya ini saya kira rusak pada otomatis ya, otomatis yang bodinya seperti jengkolan pada transistor penguat ya, yang warna silver itu ya. Oke, nanti kita coba cek bagian itu ya. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu ya. Dan Magicom ini kata user ya, ini baru dibeli hanya beberapa minggu ya, sudah muncul ketidaknormalan ya. Jadi mungkin ini gagal produk ya, atau produk yang tidak berkualitas ya. Baik, coba kita bongkar ya bagian dalamnya. Kita cari bagian otomatis untuk bagian ya, otomatis pemanas ya, yang intinya jika panas ini akan memutus arus listrik ya, jika panasnya over. Oke, di sini ada baut yang kita lepaskan dulu baut ini. Ini baut sudah kendor ya, namun tidak bisa diangkat karena tray saya tidak ada magnetnya ya. Jadi ini intinya sudah terlepas lah. Oke, ini sudah jatuh ya, saya balik. Kita cari baut lagi apakah ada atau tidak. Kalau tidak, kita tinggal menjongkel ya. Kita siapkan pada bagian tray yang gepeng ya. Oke, seperti itu cara membukanya ya.
Dan di sini terlihat ada cicak ya, ada cicak dua yang mati ya. Dan kata user ini juga baunya menyengat ya, tidak enak ya. Pantesan ini ada kampret ya. Cicak yang sukanya itu memang sering ya ke dalam magicom ya, atau penanam nasi. Mungkin dianggap hangat ya, jadi tempat berkembang biaknya ya, untuk bertelur dan menetas di sini ya. Jadi ya memang menjengkelkan juga ya cicak itu ya. Oke, ada cicak dua. Dan ini sudah lama kayaknya ya. Ini juga yang bikin komponen rusak juga ini di spare part elektronik ya. Oke, kita bersihkan dulu ya bekas-bekas cicaknya ya, supaya tidak bau lagi. Dan di bagian atas ini juga ada ya, ada cicak lagi ya yang mati ya di sini ya. Memang bener-bener ya, ada yang masih hidup tadi ya, bergerak ya. Ada 4 cicak ya. Oke, nah ini ada 4 ya, tadi 2 tambah 2 lagi ya. Pantesan nasinya bau tidak enak ya. Jadi kerusakan ini terjadi itu pada bagian otomatis di penghangat teman-teman ya, di bagian penghangat itu di sana ya. Yang ini untuk fuse ya. Di yang rusak itu di bagian penghangat ya, otomatis bagian penghangat yang menempel pada bodi ya, yang di dalam sana ya. Coba saya zoom lagi ya, di sini ya, menempel pada bodi ini. Nanti yang kita lakukan penggantian ya. Dan cara melakukan penggantian otomatis ini ya, yang bodinya mirip jengkolan, kita harus membongkar pancinya ini ya. Pancinya ini harus kita bongkar. Dan cara membongkar panci, kita harus pertama harus melepaskan bagian-bagian ini ya, bagian otomatis di penanam nasinya ya. Kita lepaskan ya kuncinya ini mudah ya. Nah, ditekuk saja mengikuti lubangnya ya, mengikuti lubangnya, baru kita tarik ke atasnya. Oke, seperti ini. Kemudian silakan selanjutnya lepas kedua baut yang berada di sini. Kita ganti obeng yang kembang ya. Kemudian kita angkat ya. Oke, kita angkat seperti ini. Di bagian sini nanti kita membutuhkan obeng yang gepeng ya, obeng gepeng yang panjang untuk membuka kunci ya, kunci bagian pancinya ini ya. Kuncinya biasanya hanya dibengkokkan ya, jadi bagian
blacknya ya, hanya dibengkokkan. Biasanya kita cari sana ya. Oke, coba saya zoom supaya teman-teman jelas ya. Jadi kuncinya ini di sini teman-teman ya. Saya tunjuk memakai obeng teman-teman ya. Jadi kuncinya di sini ya. Ini ada blacknya, black yang dibengkokkan ya. Ini nanti untuk membukanya kita luruskan, kemudian kita putar pancinya ya. Oke, di sana. Oke, sekarang kita luruskan ya penguncinya supaya nanti bisa kita buka ya. Baik, setelah pengunci kita luruskan teman-teman ya, tinggal kita putar ya, kita putar ke arah kiri ya, ke sana ya, ke arah kiri jarum jam seperti ini ya. Baru kita angkat ya. Kita angkat keluar. Jika ada kabel yang masih menyangkut ya, kita lepaskan ya. Di sini ada kabel yang masih menyangkut ya, yaitu kabel bagian ke alat indikator ya, mengganggu saat pengangkatan. Kita lepaskan ya. Jadi ini kabel menuju AC ya, menuju AC listrik. Kemudian ini kabel menuju ke indikator LED bagian cok ya, atau penanak ya, digabungkan. Oke, coba kita angkat kembali. Apakah sudah bisa ya? Dan sekarang yang perlu kita ganti adalah ini teman-teman ya. Ini penyebab yang menyebabkan nasi cepat kering ya, karena ini otomatis yang berfungsi untuk memutus elemen penghangat ini ya. Jika panasnya over ya, melebihi batas, maka ini akan terputus ya. Jika ini rusak, maka elemen ini akan menyala terus ya, hingga menyebabkan nasi menjadi gosong ya, atau menjadi kering. Sekarang kita ganti teman-teman ya. Kita lepaskan. Di sini ada bautnya ya, ada baut 2 ya. Jadi termasuk ini untuk Cosmos ya, bagus ya. Nah, otomatisnya ada bautnya. Biasanya merek-merek yang lain ada yang cuma ditempel menggunakan apa ya, lem ya. Jadi ini ada bautnya ya, jadi kencang. Jadi cara kerja otomatis ini ya. Nah, ini yang kabel biru ya, kabel biru ini dapat listrik AC ya, kemudian mendapatkan kabel yang sebelah di elemen, dan kabel putih ini adalah main ya, kabel main AC yang menuju ke kabel satu elemen ya. Jadi kabel AC ini mengalir ke sini ya, melewati otomatis ini. Nah, dan otomatis ini nanti akan membaca ya, akan membaca suhu dari panci ini ya. Jika panci ini suhunya terlalu panas ya, maka
otomatis ini akan terputus ya. Dan jika suhu ini masih dingin, maka otomatis ini masih mengalirkan arus listrik ya. Jadi jika ini rusak ya, maka arus listrik akan mengalir terus sehingga elemen ini menjadi panas over ya, tidak bisa memutus sehingga nasi menjadi kering. Dan di sini juga ada lotion ya. Lotion ini biasanya berfungsi untuk menyebarkan panas ya. Oke, kita cek berapa ini ya, berapa persen suhunya ya, batasan suhu berapa persen, biasanya ada di body ya. Ini tertera teman-teman ya, pada body tertera 80 derajat Celcius ya. Jadi suhunya jika mencapai di atas 80 derajat Celcius, maka otomatis ini akan putus ya. Jika masih di bawah 80 derajat Celcius, maka otomatis ini tetap bisa mengalirkan arus listrik ya. Jadi kita lepas ya. Ingat, yang ini bolak-balik sama saja teman-teman ya. Misalnya kita memasangkannya bolak-balik, elemen ini sama saja ya, tidak berpengaruh ya. Kita lepas ya, untuk kita ganti nanti. Untuk melepaskannya di sini ada penguncinya ya, tinggal kita tekan bagian yang kecil ini ya. Jadi kalau tidak menekan kuncinya akan kesulitan teman-teman ya. Di sini ada kunci kecil, kita tekan baru kita tarik ya, nanti akan mudah seperti ini ya. Oke, kita ganti ya. Kita ganti, bisa diturunkan ya dari 80 derajat, bisa diturunkan juga bisa ya, asal jangan terlalu jauh ya. Oke, kita ganti yang baru saja. Dan untuk elemen otomatis ini tidak bisa diukur dengan menggunakan multimeter teman-teman ya. Mengukurnya harus menggunakan suhu langsung ya. Jadi untuk mengecek normal bagus tidaknya elemen otomatis ini tidak bisa menggunakan multimeter ya. Kalau kita menggunakan multimeter, dikalibrasi berapapun akan tetap bergerak ya, akan tetap normal ya biasanya, kecuali putus ya. Kalau putus malah membuat elemen tidak panas ya, membuat penghangat tidak panas ya. Ini kemungkinan memang tidak putus, namun loss ya. Multimeternya agak beres ini. Oke, kita cek ulang ya. Pasti akan menyambung teman-teman ya, karena untuk mengecek otomatis ini tidak bisa menggunakan arus listrik ya, harus menggunakan suhu ya. Nanti saya akan berikan tutorialnya ya teman-teman ya, cara mengetes elemen ini ya dengan menggunakan suhu tentunya ya. Dan sekarang saya sudah mengganti dengan otomatis yang berukuran di bawahnya tadi teman-teman ya. Ini saya turunkan menjadi suhu 70 derajat Celcius ya. Bisa teman-teman perhatikan ya, 70 ya, yang paling bawah itu. Yang aslinya ini 80 ya, 80 derajat Celcius di bagian bawah ini ya. Oke, kita ganti yang baru ya. Oke, kita pasangkan. Kemudian kita baut. Jadi tinggal kita. Oke, setelah itu kita pasangkan kabelnya teman-teman ya.
sini bolak-balik tidak masalah ya. Jika kurang kencang teman-teman bisa tekan pakai tang ya atau carut ya. Jika dirasa masih kurang kencang bisa kita tekan menggunakan carut atau tang. Oke, setelah itu kita pasang kembali ya, pasang kembali ke dalam lubangnya ya. Oke, setelah kita pasangkan pancinya kembali ya, sekarang kita pasangkan lagi bagian saklar otomatis ya, di bagian sini ya. Kita masukkan lagi lubangnya di bagian otomatis penanak nasi, kemudian kita kunci kembali ya dengan cara kita luruskan memakai carut ya atau tang. Oke, setelah itu kita bautkan kembali. Jatuh, kemudian kita pasangkan kembali ya untuk jalur AC menuju ke indikator lat ya. AC indikator lat sekaligus saklar ya, berfungsi sebagai saklar AC ya. Jadi saklar dari AC ini menuju ke penanak ya, menuju ke salah satu kaki penanak nasi. Baik, sekarang sudah saya tutup teman-teman ya, dan coba kita cek juga bagian penanas kembali ya, bagian pemanas kembali kita cek. Oke, panas ya, penghangat panas, bagian tutup juga panas. Untuk penanak nasi kita cek juga sekalian dengan cara menekan tombol warm ya, kemudian kita lepas dan kita tekan. Panas ya, sudah normal ya. Baik teman-teman ya, demikian tutorial bagaimana cara memperbaiki sebuah Magicom dengan merek yang dan tipe yang sudah saya sebutkan di depan tadi ya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.